Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha yuhibbul witra. Allah suka yang ganjil-ganjil. Biar ganjil kita tambah satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakafa wassalatu wassalamu ala sayyidinal mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat para kiai, para sepuh, para bini sepuh yang saya kenal, Haji Nur Rahman. Ya, Haji Nur Rahman yang terhormat, insyaallah berkah hidupnya, amin. Panjang umur, banyak rezeki, amin amin ya rabbal alamin. Para tokoh masyarakat, para pejabat baik sipil maupun militer, para kiai juga mohon maaf yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau semuanya. Pun yang terhormat pula kepada sahibul bait Cik Icih Suwarsih yang dulu sudah membina saya waktu kecil. Alhamdulillah. Nggak tahu dulu saya jelek ya Bu ya. Ya kagak Bu? Alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah berkah ini, amin. Firstly, yang pertama-tama yang paling utama yang diutamakan oleh para alim ulama yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, secondly, peace and salutation be with our noble messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam jawab. Apa jawabnya? Sallu alaihi gitu. Karena apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adkhalun nasi man lam yusalli alayya idza dzukira ismi." Sepelit-pelitnya manusia, sekoret-koretnya manusia apabila dikatakan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia tidak menjawab. Apa jawabnya? Allahumma salli barik alaihi. Gampang kan? Sallallahu alaihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala habibina wa habibikum waliyuna waliyukum ustadina ustadikum habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mendobrak dari zaman jahiliyah hingga zaman sekarang yang terang benderang dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Alhamdulillah. Ini saya mendadak Pak Kiai, para tokoh masyarakat, ibu-ibu, encang-encingnya babe semua yang ada di sini, saya mendadakin. Tadi lagi nyanyi, kata saya,
Kenapa? Suruh katanya suruh Cici. Nanti ceramah nanti malam. Bah, kok begini? Kagak ada persiapan. Tapi insya Allah katanya begitu. Insya Allah bisa katanya begitu. Jadi seadanya aja ya Bu ya. Kata Rasul kan, balighu anni walau ayah. Sampaikanlah walaupun satu ayat. Setelah tadi dibacakan surat An-Nahl ayat 123 yang mana Allah berfirman, wa auhayna ilaik thumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa thumma auhayna millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ini di malam yang insya Allah berkah ini kita memperingati walimatul khitan saudara Aldi. Nah, ngomong-ngomong masalah khitan itu wajib apa sunnah? Wajib apa sunnah? Jadi ada hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Jadi ada 5 yang suci. Ada 5 yang suci. Di antaranya yang pertama itu khitan. Jadi hikmahnya khitan pun banyak banget. Yang pertama yaitu suci. Jadi kalau sholat, kalau belum dikhitan tuh kayaknya belum afdol itu. Ya Bu? Ya Pak? Iya Bu Pak? Jadi anak kecil yang belum dikhitan itu sholatnya belum afdol. Jadi khitan dulu baru bersih itu. Karena ada sisa-sisa air kencing di situ. Ini hikmahnya khitan. Dan hikmahnya khitan juga membedakan antara muslim dan non muslim. Dan ini termasuk syiar Islam. Kalau di dalam Kristen itu ada baptis, kalau di dalam Islam ada khitan. Gitu. Ini kita doakan kepada adik Aldi, semoga jadi anak yang soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Berbakti kepada kedua orang tua. Saya mau kasih buah-buahan nih. Mana nih? Aldinya mana? Adik. Oh di dalam. Gak apa-apa, yang penting dengerin. Saya mau kasih buah-buahan nih. Mau kagak? Semuanya, bukan untuk Aldi doang, semuanya. Encang-encingnya babe, ibu-ibu, bapak-bapak, nenek-nenek, kakek-kakek, yang adik-adik kecil imut-imut nih. Saya kasih buah-buahan, mau kagak? Yang pertama saya kasih apel. Mau enggak? Apa artinya apel? Ayo pelajari Al-Quran. Ayo pelajari Al-Quran. Kenapa kok harus dipelajari? Karena Nabi bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kamu ialah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Pahalanya banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf itu? Berapa hurufnya? 19 kali 10 190. Subhanallah. Jadi ada yang mengatakan bahwasanya barang siapa yang membaca Al-Quran, dosa yang kecil-kecil itu akan rontok. Dosa yang kecil itu akan rontok. Jadi bacalah Al-Quran ya Bu. Ya Bu, harus bisa baca Al-Quran yang bagus. Gak apa-apa. Warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran dengan lantunan-lantunan yang bagus gitu. Tartil. Tuh yang pertama apa? Apel. Karena Nabi bersabda juga, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wa
wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun wahid, bal alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Jadi tidak dikatakan orang, barang siapa yang membaca Al-Quran itu, dia itu mendapatkan suatu kebaikan, dan dari suatu kebaikan tersebut dia mendapatkan 10 kebaikan. Jadi tidak dikatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, satu pahala kali 10 pahalanya. Lam harfun satu huruf, mim harfun satu huruf. Jadi bukan alif lam mim itu bukan satu huruf, akan tetapi 3 huruf. Jadi banyak banget gitu pahalanya. Tuh yang pertama apel. Ayo pelajari Al-Quran. Yang kedua, untuk semuanya, stroberi. Apa itu stroberi? Selalu taat dan rajin memberi. Taat, bu, harus taat pada suami, ya. Kalau udah jadi istri, bu, jadilah istri yang baik. Tahu, bu, artinya istri apa? Ikhlas. Jadi harus ikhlas menerima kekurangan suami. Setia. Jadi harus setia. Bukan ada yang mengartikan begini, setia itu setiap tikungan ada, bukan begitu. Ada lagi setia selingkuh tiada akhir, bukan. Akan tetapi setia yang sebenarnya. Ane mau jadi orang yang setia. Apa sih setia? Selingkuh tiada akhir. Nggak boleh begitu. Harus setia yang sebenarnya. Taat kepada suami. Rajin. Harus rajin. Rajin baca Quran. Rajin apa? Rajin apa lagi? Ibadah. Rajin tidur. Tidur juga harus rajin, bu. Banyakin anak, bu, banyakin. Karena orang Islam itu perlu generasi yang banyak. Karena apa, bu? Kalau dikit, ya Allah, nanti kalau mati, bu, kalau meninggal gimana, bu? Siapa yang doain kalau gak punya anak? Gitu. Banyakin anak, ya, bu. Itu. Yang terakhir apa? Istri. Rajin tadi udah. Istiqomah. Harus istiqomah, ya, bu, ya. Itu artinya istri. Ini istri, jangan yang lain. Istri itu istiqomah. Bukannya istiqomah itu ikatan suami tertekan istri di rumah. Wah, bukan. Ada lagi istiqomah, ikatan suami tambah istri di rumah. Wah, jangan. Satu aja istiqomahnya. Ya. Jadi insyaallah semua istri-istri yang di sini yang udah jadi istri dijadikan istri yang solehah. Amin, amin ya rabbal alamin. Suami, apa artinya suami? Surga ialah tujuannya. Usaha dan doa dia lakukan. Agama ialah pedomannya. Menuju ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Apa? Suami apa, bu? Ada yang tahu kagak? Nah, iman ihsan, dan punya iman Islam ihsan gitu deh. Ialah pedomannya juga. Jadi harus begitu. Itu tadi saya apa? Stroberi, bu. Taat ya, bu, ya. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada ulil amri, sebagaimana yang telah Allah berfirman dalam ayat suci Al-Quran, Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ati'ullah, taatlah kepada Allah, wa ati'ur rasul, dan taatlah kepada Rasulullah, utusan Allah, wa ulil amri minkum. Ulil amri, siapa sih ulil amri? Uli yang mempunyai amr, perintah.
Siapapun yang mempunyai perintah itu harus ditaati. Contoh, Allah punya perintah, punya kagak? Harus ditaati. Rasul punya perintah kagak? Punya. Suami kalau diperintah sama suami harus ikut, harus taat. Itulah ulil amri minkum. Pemerintah, pejabat, kalau kata pejabat begini, selama itu baik, lakukan. Tuh, strawberry, ya, taat dan rajin memberi. Wah, sekarang rajin memberi, jangan pelit. Harus rajin memberi sedekah gitu. Ini Quraisy Shihab mengatakan di dalam ceramahnya, Quraisy Shihab mengatakan ada 3 perbedaan, 3 persamaan dan 1 perbedaan di antara laki-laki dan perempuan. 3 persamaan. Yang pertama, sama-sama dewasa, sama-sama cinta, sama-sama tanggung jawab. Itu persamaannya. Sama-sama hidup artinya sama-sama merasa, sama-sama bergerak, dan sama-sama tahu. Jadi janganlah engkau itu berbeda bergerak dengan pasanganmu. Jangan, akan tetapi harus sama-sama merasa. Jadi begitu. Perbedaannya satu laki-laki dan 1 perempuan. Itu perbedaannya. Jadi harus sama-sama melangkah. Jadi harus sama-sama istiqomah. Tuh strawberry. Yang ketiga, saya kasih jambu. Jaga iman dalam kalbu, hati. Kalau kata Agim gimana, Bu? Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, lentera hidup ini. Bisa? Coba sama-sama. 1, 2, 3. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, lentera hidup ini. Bila hati kian bersih, pikiran pun akan jernih. Semangat hidup dan gigih, prestasi mudah diraih. Ya, selanjutnya begitu deh, katanya begitu. Ya lah begitu. Jadi harus jaga iman dalam kalbu. Jadi Al-Habib Abdurrahman bin Sagaf Al-Bahar mengatakan di dalam syair La ilaha illallah, jadi jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Marilah kita sama-sama la ilaha illallah ya Bu ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Kullu jam'atan. La La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillah itu mula bacaan, Rahman dan Rahim sifatnya Tuhan. Alhamdulillah suatu pujian beserta solawat kita amalkan. La ilaha illallah, illallah. Palinglah enak minum jejamu, habis minum ngap-ngapan. Palinglah enak orang berilmu, datang belakangan duduk di depan. La ilaha Muhammadur Rasulullah. Jalanlah jalan ke pasar Keranji, beli baju biar 1 kodi. Barang siapa yang kagak ngaji, gua sumpahin matinya jadi memedi. La ilah. Memedi itu setan.
illallah. Palinglah jalan ke pasar ungu, mampir dulu ke pasar Keranji. Palinglah enak punya menantu, apalagi yang bisa ngaji kaos abdi. La ilaha illallah. Bapak Ibu marilah sholat, jangan lupa baca sholawat. Barang siapa yang kagak sholat, di dalam kubur dijelepet malaikat. La ilah. Awas tuh yang kagak sholat. Ilaha illallah. Anak ayam mati melayang, anak kambing mati kecebur. Barang siapa yang kagak sembayang, nanti digedigin di dalam kubur. Yang semangat dong Bu. La illallah. Terus kagak? Terus ada janda gak mau kawin, dasar murahan langsung nyamperin, panggilin amil minta tikahin, udah bunting lalu yasain. Canda. Ilaha illallah. Indung-indung kepala tindung, hujan diudik di sini mendung. Saya heran, perawan berkerudung kagak tahu perutnya melendung. La ilaha illallah. Hati-hati yang perawan. Ilaha illallah. Jalanlah jalan ke pasar bambu, pulang-pulang naik getek. Paringlah enak orang berilmu, pulang-pulang dikasih besek. Tolong siapin. La ilah. Udah siapin belum? Besek. La ilaha illallah. Rasulullah. Assalamualaikum, sudahlah tamat. Warahmatullah, mendapat rahmat. Semoga kita dapat selamat di dunia dan akhirat, amin. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Udah malam. Udah malam. Itu baru tadi stroberi sama jambu. Jaga iman dalam kalbu 4. Sekarang saya mau kasih talas. Apa itu talas? Tak ada kata malas. Jadi jangan malas. Jadi yang adik-adik yang masih kecil jangan malas, belajar. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau misalnya anaknya masih malas juga, masukin pondok aja dah. Di sono 24 jam diapain? Diliatin, diajarin, duit dikasih. Tapi kalau mau minta duit, suruh ngaji dulu 1 juz. Coba kalau kita nyuruh ke anak kita, susah. Yang ada nangis. Kalau di pondok, Bu, saya dulu di pondok anak kecil dari TK saya udah mondok. SD saya pun mondok. Begitu SD saya mondok, pagi saya ngaji dulu 2 juz mungkin. Ngaji 2 juz baru dikasih duit 200 perak. Sore 300 jadi 500. Tuh dulu begitu. Sekarang mah ya Allah, dikasih 1000 kagak bisa apa-apa. Baca Quran dulu, suruh baca Quran dulu. Kalau sore saya suruh baca Quran 5 kali bolak-balik Al-Waqiah. Biar apa? Biar rezekinya banyak, katanya begitu. Tapi alhamdulillah kerasa sampai sekarang, Bu. Alhamdulillah saya sekarang Senin sampai
Rebo saya alhamdulillah kuliah di Jakarta, dapat beasiswa di jurusan tafsir hadis di UIN. Kalau mau ke UIN bilang ke saya, insya Allah saya masukin ke jalur beasiswa itu. Kalau mau. Nah, sampai Rebo Kemis saya sudah ngajar di Senayan, ada di SD. Dari situ saya pergi lagi ke ujung di Parung. Di Parung saya ngajar qori di situ. Dari situ subuh saya udah sholat dan langsung berangkat lagi ke Tanah Abang. Di Tanah Abang saya ngajar juga dari jam 8 sampai jam 2. Dari mulai ibu-ibu, terusnya anak-anak di situ. Dari Tanah Abang saya pulang lagi ke Senayan. Dari Senayan ke Parung lagi ngajar lagi nyanyi. Emang saya mah hobinya nyanyi, Bu. Nyanyi aja nyanyi. Gitu. Nyanyi apa aja. Gitu. Jadi dari situ mungkin dari hari Senin sampai Minggu itu full sampai malam Senin itu. Habis ini saya besok pagi jam 6 berangkat lagi ke Jakarta langsung ke Parung. Saya ngajar di sono malam Senin. Begitu kerasa. Yang dulu saya baca mungkin gitu. Baca Waqiah 3 kali 5 kali bolak-balik tapi versinya banyak. Alhamdulillah wa kafa biha bin ni'mah. Cukup nikmatnya, cukup. Yang penting rezeki kan cukup ya Bu ya. Cukup beli mobil, cukup beli rumah baru, cukup beli baju baru. Alhamdulillah. Jadi rezeki nggak perlu banyak, yang penting cukup beli mobil. Amin. Gitu. Mobil apa? Mobil ke surga, yaitu masjid. Tuh sumbang tuh masjid tuh. Masjid biar bagus gitu contohnya. Yang tadi apa Bu? Talas, tak ada kata malas. Nah sekarang yaitu mentimun. Apa itu? Belum mentimun terakhir. Anggur, anggota gemar bersyukur. Jadi anggota kita itu harus bersyukur semuanya. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد لئن شكرتم apabila kamu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kamu, la azidannakum, maka akan kutambah nikmatmu. Wala in kafartum, apabila kufur tidak mensyukuri atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, inna adzabi lasyadid. Ingatlah sesungguhnya azab Allah itu sangatlah pedih. Jadi harus bersyukur, anggota gemar bersyukur. Ngomong-ngomong masalah bersyukur, kalau kita suruh ngitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, kita tidak bisa menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ya, walaupun camatkah ia, ya, bupatikah ia, profesorkah ia, presidenkah ia, apabila disuruh untuk
menghitung-hitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, dia tidak bisa menghitungnya. Walaupun profesor sampai palanya botak, kagak bakalan bisa menghitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Tuh, yang terakhir, mentimun, menuntut ilmu dan jangan banyak melamun. Jadi harus nuntut ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi siapa? Muslim laki-laki dan muslim perempuan, dari kecil sampai yang tua. Dari kecil sampai yang tua. Duh, pemuda zaman sekarang nih, Dek, pemuda zaman sekarang di Jakarta, Dek, mungkin nggak tahu di sini ada apa enggak. Lagaknya udah tengik banget. Kenapa? Jangankan pakai sarung, pakai celana kagak pada bisa. Pada dibolong-bolongin. Paha bolong, dengkul bolong, betis bolong. Mending kalau putih dilihatnya resep. Ini mah udah hitam, burik, digaruk ngebul. Subhanallah, tengik lagi. Subhanallah, itu zaman sekarang tuh begitu, sudah tercampur kompilasi dengan arus westernisasi budaya dari barat. Jadi budaya kita itu apa? Rapi, pakai sarung, bangga dengan sarung, bangga dengan koko, jas dengan peci. Wah, saya kalau di Jakarta sering, Bu, pernah ke mall pakai sarung, pakai koko, pakai sorban, pakai ini. Padang niatin semuanya, Bu. Saya mah bangga. Alhamdulillah, padang niatin, biarin aja. Lu gua gitu kan. Ya kan? Jadi harus bangga dengan pakaian ini. Pakaian orang muslim sejati. Jadi menuntut ilmu itu wajib. Utubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Jadi menuntut ilmulah kamu, tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat, dari orok sampai mati ke dalam kubur, itu wajib hukumnya. Paham? Jadi harus menuntut ilmu. Ya, kita doakan juga tak lupa kepada sahibul hajat, khususnya umumnya untuk semuanya yang ada di sini, para ulama, para tokoh masyarakat, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik yang kecil pun semoga dijadikan manusia yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhirat nanti, dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan semoga hidupnya berkah. Amin. Barokah, amin. Syukur-syukur bisa pergi ke Mekah, amin. Ke makam Rasulullah, amin. Ke makam Siti Khadijah, ke makam Siti Aminah, tur ke Laut Merah, tawaf di Ka'bah. Ya, Bu. Kalau sa'i di mana, Bu? Di Mina ya, Bu, ya, sama Muzdalifah ya? Bukan? Maunya begitu. Syukur-syukur bisa pergi ke Mekah tadi, tur ke Laut Merah. Balik lagi ke rumah bisa beli sawah, punya harta melimpah, punya mobil mewah. Amin, amin ya Rabbal alamin. Nanti dijemput oleh Allah dengan keadaan husnul khatimah. Amin, amin ya Rabbal alamin. Mungkin cukup sekian dulu dari saya, karena mohon maaf ini karena kagak ada persiapan. Jadi mohon maaf kalau ada salah kata, salah ucap, mungkin dalilnya kurang efektif, kurang komplit. Jadi mohon maaf. Dari saya ada satu pantun buat ibu-ibu dan bapak-bapak. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada, bukan umur panjang. Umur nggak tahu. Umur tuh sebenarnya sih nggak panjang.
udah ditetepin 80 gitu ya. Kalau ada yang hajatan boleh kita diundang lagi ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.